واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengikuti khutbah dan sholat Jumat hari ini, akan kami sampaikan beberapa pengumuman terlebih. Yang pertama, yang ini dana operasional masjid. 1. Infak di Jumat yang lalu tanggal 9 Mei 2025 sebesar Rp6.932.000. 2. Infak parkir sebesar Rp130.000. 3. Infak pemakaian ambulan oleh Bapak Imo sebesar Rp100.000. 4. Infak PKK RT 11 pengajian PKK RW sebesar Rp250.000. Sehingga total penerimaan pekan ini sebesar Rp7.412.000. Sedangkan jumlah pengeluaran pekan ini sebesar Rp7.131.500. Sehingga saldo kas masjid hari ini sebesar Rp30.11.884. Yang kedua, penerimaan dana pembangunan pekan ini diterima sebagai berikut. 1. Donatur tetap RT 8 yang Semeru sebanyak 2 orang sebesar Rp200.000. 2. Donatur tetap RT 12 dalam Kebun Perambu sebanyak 2 orang sebesar Rp550.000. Yang ketiga, donasi dari Bapak Batu dan Argopuro sebesar Rp2 juta. 4. Jumlah turis bank syariah tanggal 10 dan tanggal 14 bulan Mei 2025 sebesar Rp9.000. 5. Juris BSI tanggal 10 Mei 2025 sebesar Rp3.000. 6. Infak melalui kaleng dari Jalan Kerinci nomor 36 transfer ke BSI sebesar Rp150.123. 7. Donasi dari saudara Saiful. Mohon izin mangke kula damel materi niki. Walaqad fattanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami Allah akan benar-benar menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum Rasulullah. Allah pasti mengetahui apakah mereka orang-orang yang benar menjaga keimanannya atau orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang yang mendustakan. Ini hubungannya kalau ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah kamu mengira bahwa dirimu diuji oleh Allah sementara kamu mengatakan saya beriman? Sungguh aku akan menguji kamu. Kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Supaya apa? Supaya kita ini sadar bahwa ujian seberat apapun itu hakikatnya adalah karena kecintaan Allah atas hamba. Ibrahim diuji suruh membeli anaknya.
Nah iya, Itu ada kan. kan ujian Pak. Jadi mana hidup yang nggak ada ujian dalam hidup ini? Mana? Urip sing gak duwe ujian iku. Semuanya diuji. Gak duwe bojo, pengen duwe bojo diuji dengan Sabar anak. enggak, bojone cerewet kok enggak. Bojone cerewet enggak? Telek mana kok enggak? Kan gitu kan. Nom diuji, sepuh juga diuji. Justru di saat sekarang ini ujian yang maha besar, maha berat. Ngapunten, bila ditinjau dari psikologis kepribadian manusia, kesehatan, wong lanang iku 60 tahun, 70 jek iso ngetes. Sementara wong wedok gak iso. Terus awak dhewe kon ngelongok tok. Ya Allah, astagfirullah. Kita keluar sedikit aja sudah dikerowengi tidak karu-karuan. Itu surat apa? Malaikat. Surat apa nih? Surat Al-Ankabut, Bang. Surat apa? Nah, ini cocok, Bang, karo kondisi sekarang. Ini pengendalian ramenya arek yang belum bisa. Iya. Bagi jemaah yang belum menonaktifkan suara atau tidak terjadi harap segera dimatikan agar tidak mengganggu proses sholat Jumat. Ini tok mulai pun api Pak. Khutbah 10 menit pun saya. Kedawan Pak. Ini kedawan ya sungkan muka dimai mawon. Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Syafii Ahmad MPD dan yang Mohon izin Bang ya. Izin. Jadi ngeten iki makin tinggal nambahi. Assalamualaikum. Mohon izin Bang, mau Bang ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatil qa'imah bi sayyidina wa syaraf. Wa ba'asu maqaman mahmudan ladzi wa'ada innaka la tukhlifu al-mi'ad wa rahmatuka. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azhara qudratahu ala khalqihi bi idhari 'abdihi wa habibihi wa khalilihi. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idnihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin fi sabilikal qawim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akhasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fattanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para ulama ali, ma'asyiral muslimin, segenap takmir jamaah salat Jumat, terutama kaula muda yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala nikmatillah, melalui kesempatan ingkang berbahagia punika, ibda' binafsik, bermula dari diri kita pribadi. Monggo kita berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Di mana saja kita berada, di posisi yang bagaimana dan dalam keadaan apapun. Karena ini penting, ma'asyiral muslimin. Wa subba alayyal hidayah wa subbatur rahmah antar raja'ul alamin walau tauhid. Karena hanya Allah yang memberikan petunjuk, hanya Allah yang memberikan percikan kehidupan, hanya Allah yang memberikan percikan kasih sayang, hanya Allah yang memberikan kekuatan bila kita diuji oleh Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3 tersebut, apakah kamu mengira bahwa dirimu tidak diuji oleh Allah, sementara kita mengisyhadkan diri kita bahwa kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh Allah akan menguji kita. Sekali lagi, sungguh Allah akan menguji kita
sebagai bentuk kecintaan Allah atas hambanya. Seperti halnya Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah, seperti halnya Nabi Nuh diuji oleh Allah, seperti halnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dan diuji oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini jelas bahwa manusia yang mengisyhadkan dirinya sebagai seorang muslim wajib dan harus siap untuk diuji. Seperti halnya Nabiullah Nuh diuji oleh Allah dengan putranya yang tidak beriman kepada Allah dan juga istrinya. Apapun yang menimpa Nabiullah Nuh, beliau tetap menempatkan dirinya sebagai orang tua yang memiliki kewajiban, walladzina amanu wattaqau la fatahna alaihim, yang memiliki satu kewajiban, walladzina amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah, yang memiliki satu kewajiban sebagai orang tua, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, sehingga beliau dengan sikap yang ramah dan bersahaja menolong istrinya, menolong anaknya di saat banjir bandang yang ada di sekelilingnya. Tapi dia menolak atas ajakan bapaknya dan tetap dalam keadaan kafir. Ini contoh ma'asyiral muslimin, bagaimana ujian cobaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada Aisyah, seorang istri yang betul-betul taat dan patuh kepada Allah, sementara ia ada di tangan seorang penguasa yang zalim Fir'aun. Ia tetap melaksanakan tugas dan selalu mohon kepada Allah agar suaminya mendapatkan pengampunan Allah dan mendapatkan petunjuk Allah. Pendek kata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kita akan diuji oleh Allah. Yang belum menikah dihadapkan dengan adanya keraguan untuk menentukan sikap siapa jodoh saya. Ujian cinta yang luar biasa, sehingga tidak sedikit seorang pemuda yang asalnya muslim mukmin menjadi kafir dan murtad disebabkan karena calon suaminya atau sebaliknya. Ini ujian yang sudah mendapatkan seorang pasangan yang sekufu, mereka pun akan diuji oleh Allah. Bertahun ia dambakan lahirnya seorang keturunan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum kunjung tiba, itu pun juga ujian. Seperti hal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bertahun-tahun ia dambakan lahirnya seorang anak yang kelak meneruskan perjuangannya. Bertahun-tahun ia memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, dan Allah mengabulkan permohonan tersebut ma'asyiral muslimin. Fabasyarnahu bihulamin halim, Allah memberikan kegembiraan kepadanya dengan lahirnya seorang anak yang soleh. Apakah ujian itu tetap sampai di situ? Tidak. Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk melakukan satu perjalanan hijrah dari Makkah ke Palestina yang sebelumnya diawali dengan berbagai ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu Nabiullah Ibrahim sampai di Palestina selama 7 tahun, Allah memintanya agar beliau pulang kembali ke Mekah. Di saat beliau pulang kembali ke Makkah, mendapati putranya yang berumur 7 tahun, berarti
Setelah melahirkan 1 tahun, beliau Nabiullah Ibrahim dihijrahkan ke Palestina, tidak boleh ketemu sampai 7 tahun. Begitu sampai pada 7 tahun, Allah merintahkan kepada beliau untuk menyembelih putranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat peristiwa besar yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Di dalam Al-Quran diabadikan bahwa ini adalah merupakan satu ujian yang sangat besar. Inna hadza lawal balaul mubin, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 106. Walaupun Nabiullah Ibrahim kuat dengan berbagai ujian cobaan, begitu anaknya yang ditawar oleh Allah untuk dikurbankan, beliau menyampaikan inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah sebuah ujian yang sangat besar. Tapi inilah ma'asyiral muslimin realitas hidup dan kehidupan kita. Bahwa kita pun saat ini diuji dengan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Wahai pemuda-pemuda, annal fata may yaquluha awa walakinnal fata may yaquluha anada. Bahwa seorang pemuda bukannya seorang yang bangga untuk menyampaikan saya anaknya seorang kiai, saya anaknya seorang mubaligh, saya anaknya seorang doktor, saya anaknya seorang pengusaha. Sementara kamu siapa? Saat ini apa? Oleh karena itu walakinnal fata may yaquluha anada. Seorang pemuda adalah seorang yang betul-betul mampu mengisyhadkan dirinya sekaligus mampu menunjukkan aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi khairun nas manfa'uhum linnas. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail yang sebentar lagi akan kita laksanakan sholat Idul Adha dan proses ritualitas penyembelihan kurban, pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Maka tidak lain, mari kita kembali kepada sejarah kehidupan para alim minal arifin al mukhlisin al mustahidin. Jangan terlalu bangga kita ada di era milenial, di era metaverse. Era tersebut sangat menjanjikan, tapi bila tanpa adanya seorang guru, seorang muallim yang memberikan arahan ke jalan Allah, maka hal tersebut tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini pelajaran yang pertama. Innal muallima wa tabiba kilahuma la yang sohani idza humal lam yukrama. Sesungguhnya guru atau dokter tidak akan pernah bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Seorang muallim tidak akan pernah mampu memberikan ilmu yang manfaat atas muridnya tanpa ia adanya akhlak yang mulia yang harus dipegangnya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan kesembuhan dari sang dokter. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, mari kita memiliki himmah yang kuat untuk menjadi orang yang sabar. Dalam hal ini, sabar dibagi menjadi 3. Pertama, as-sabru ala tarkil maksiat. Sabar untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Nabiullah Ibrahim, bapaknya seorang Namrud, penguasa yang penyembah berhala. Nabiullah Ibrahim anggadai tawadhu'an wa ta'atan atas orang tuanya. Karena itu kewajiban esensi yang harus dilakukan sebagai seorang anak, tetapi tidak untuk mengikuti ajaran bapaknya. Konsep hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana tidak ada pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Pelajaran yang kita dapatkan, hendaknya kita selalu menyuarakan ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Walaupun Nabiullah Ibrahim dibakar di tengah-tengah api yang sangat panas, yang sangat membara, beliau tetap Allah, Allah, Allah. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Yang kita harapkan pemuda saat ini harus tangguh, harus memiliki mentalitas spiritual yang kuat kalau menginginkan keselamatan fid dini wa dunya wa akhir. Terakhir, mudah-mudahan kita semua diberi anugerah oleh Allah rizki yang jembar, yang barokah, sehingga bisa membeli hewan kurban sebagaimana hadis baginda Rasul, man kana lahu satun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberi keleluasaan rizki oleh Allah tapi enggan untuk berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Min jawail hadis memberikan gambaran orang yang kaya tetapi enggan untuk berkurban, dijamin oleh Allah dia nggak akan pernah bisa menyentuh Hajar Aswad, dijauhkan dari Makkah wal Madinatul Munawwarah. Oleh karena itu, harapan kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak, yang jembar, sehingga kita bisa memberikan kepekaan sosial kita atas sama muslim, sehingga fungsi manusiawi, fungsi kasih sayang, fungsi rendah hati dapat kita lakukan sesuai dengan sunnah baginda Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah. Amin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warisin. Faqad qala 'azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Salimna Indonesia ya Allah, salimna Palestina ya Allah, salimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima balima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam.